Aktris Aura Kasih kini fokus di balik layar setelah lama menghilang dari dunia film. Ketika kembali ke dunia perfilman, Aura Kasih muncul sebagai eksekutif produser dalam proyek film horor bertajuk Anak Kunti, produksi Drias Film dan Kipas-Kipas. Aura diminta Bambang Drias terlibat dalam film Anak Kunti sebagai eksekutif produser. Film Anak Kunti rencananya akan tayang di bioskop Indonesia pada 20 Februari 2025, yang dibintangi Nita Gunawan, Giselma Firmansyah, Iwaka, Jajang Cenur, Selvi Kitty, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang penasaran adalah sebelumnya sosok seorang Aura Kasih itu selalu ada di depan layar, gitu kan, series, film. Tapi sekarang ada di balik layarnya itu sendiri. Kenapa? Boleh dijelaskan? Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin cukup bikin bingung juga kali, kok sebagai apa nih di sini gitu kan? Terus kayak dan alasannya apa gitu? Pertama, saya sudah kenal dengan Pak Bambang Drias, sudah pernah kita kerja bareng di tahun 2022 ya Mas. Dan yang kedua, kebetulan nih diajak kolaborasi sama Kipas-Kipas. Kenapa? Biasanya kan cuman hanya main nih di depan layar, coba dong di belakang layar gitu. Dan ini first project juga buat kita ya, buat saya untuk ikut involve di dalam film ini gitu. Untuk kedepannya kan siapa tahu, wah nyaman nih gitu kan. Mungkin siapa tahu bisa bikin film-film yang lain gitu. Jadi amin. Dan saya juga sebagai pecinta movie ya, pecinta film, pastinya ingin juga mendukung perfilman Indonesia. Jadi selain itu juga siapa tahu dengan ada hadirnya saya di sini bisa menginfluence orang-orang juga nih gitu untuk memang nonton dong film Indonesia dan yang pastinya dukung terus perfilman di Indonesia. Oke, terima kasih. Jadi awalnya saya coba-coba lah, kok enak gitu ya? Nyaman ya, ternyata nyaman dan juga enak. Akhirnya keterusan gitu ya. Oke, selanjutnya. Kalau saya tadi lihat kan tiba-tiba bacok orang aja gitu kan. Tapi memang ini pertama kali juga saya kerja sama Mas Bambang. Kalau dibilang ini lo kerja sampai berdarah-darah, ini benar-benar definitely gue berdarah-darah gue di film ini. Ya emang pokoknya bener keluar darah beneran aja, berdarah aja gue. Bukan sekedar make up atau itu metafor segala macam, itu emang gue berdarah beneran di film ini. Nah itu aja pokoknya dulunya. Tapi yang jelas di sini kalau bisa dibilang tantangan, ini juga saya kan rookie ya di dunia film, banyak ngasih ruang pembelajaran yang baru gitu ya, gimana akhirnya nggak harus tensi tinggi, tapi kadang-kadang kalau naik motor RPM-nya kadang-kadang dikendori gitu kan. Nah ini ada ruang-ruang baru pembelajaran gue di sini buat film yang saya asikin itu aja. Oke, terima kasih. Lucu kocak gitu kan ya. Tapi di sini tiba-tiba jadi serem gitu. Iya, selamat sore semuanya. Tanyanya Nah, sabar, kan mau nyapa dulu saya diain dulu nih. Iya, itu kalau di konten sosmed kan harus nice, senyum. Di sini harus membunuh orang. Betul. Nah, ini gimana perasaannya setelah tadi melihat trailernya dan mungkin sebagai mendalami perannya juga seperti apa? Tanggapan itu kan ada pengalaman seru aja deh yang ada di saat syuting waktu itu. Kalau untuk Red pasti dong, untuk Anak Kunti 10 ya. Dan kalau untuk tantangan di sini aku belum pernah hamil dan aku belum pernah, akan ada scene melahirkan juga di sini. Aku juga belum pernah melahirkan, jadi itu aku pelajarin juga cara melahirkan yang benar, nafasnya. Terus aku juga berterima kasih sama Mas Bambang. Ini film pertama aku sama Mas Bambang. Begitu ditawarin, bisa nggak kamu jadi hantu? Nah, bisa Mas. Tantangannya adalah di sini itu kita harus hangat sebagai seorang ibu ke anak. Di satu sisi kita harus jadi dingin juga,
dan jam 1 malam sampai jam 2 malam kita diseling ke atas tanpa stuntman. Itu selama terbang di film ini aku cukup diseling dan sering diseling. Bahkan kadang-kadang kalau Mas Babang ada pemerannya pengganti, jangan Mas, aku aja. Jadi jam berapa ya Mas? Jam 3 pagi itu juga masih diseling yang sama Mas Iwake itu juga. Jadi kalian semua harus nonton karena di sini adalah film pertama aku yang diseling, yang terbang terus, terbang naik ke atas sama terbang seperti Superman. Nah itu banyak cedera itu yang terbang seperti Superman. Ternyata jadi Superman itu nggak gampang, sakit banget di kaki. Tapi aku puas karena suaranya udah keren, gambarnya juga udah keren. Pokoknya harus nonton ya Putih. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat kita. Oke, ini pertanyaannya buat Abu Suka, sebelumnya kan lebih banyak film-film drama. Dan sebelum juga, ini berarti film kedua ya? Horor. Kedua. Adalah film Sama kedua. Pak Bambang, betul. Yes. Ini kan sekarang perannya itu sebagai dokter muda. Nah gimana nih? Yang sedang koas ya. Yes, sedang pas gimana caranya mendalami perannya? Atau mungkin ada cerita sebelum juga boleh diceritakan. Kalau untuk observe gimana cara jadi dokter muda yang sedang koas, temanku ada yang saat itu lagi sedang koas juga, jadi paling nanya-nanya sama dia gimana sih cara berbaur dengan keadaan yang berbeda dengan yang ada di kota gitu kan. Biasanya kalau koas ke daerah-daerah tertentu gitu kan, yang mungkin jauh dari yang biasanya gitu. Mungkin gimana cara berbaur dengan warga-warga sekitar, dan boleh jutek, takutnya nanti malah nggak bisa berbaur gitu. Bener, di sini saya berbaur bagus sih, cuma dijutekin tetap sama warga-warganya. Oke, tetap diceritakan. Tetap dijutekin sama warga-warga. Mungkin karena saya azan kali ya tadi. Itu. Yang seru sih, itu yang seru dan tantangan juga sebenarnya azan di. Ini kan pertama kali azan di film deh. Disuruh Pak Bambang katanya pakai suara asli. Waduh, suara asli nih. Beneran Pak? Iya bener, ya udah. Pakai suara asli. Oke, luar biasa. Kalau itu adalah pengalaman pertama dan yang menariknya ya. Betul, itu salah satunya. Seorang Abu Sukar. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Terima kasih. Abu Sukar.